Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Moreno Saputra, NIM saya 24123199. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana, NIM saya 24123172. Perkenalkan, nama saya Difarel Dinas Petrasta, NIM saya 24123187. Politik. Langkah apa yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya, yaitu dengan diversifikasi mitra dagang dan pasar ekspor, yaitu mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas jangkauan ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti di Afrika, Amerika Latin, dan pasar berkembang lainnya. Ini akan memitigasi risiko dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang berpotensi merugikan ekonomi. Strategi apa yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju? Mengingat kebijakan tarif yang berpotensi merugikan, yaitu peningkatan daya saing produk lokal dari hilirisasi industri. Mendorong hilirisasi industri dari peningkatan nilai tambah produk ekspor, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah tetapi juga produk olahan yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global. Hal ini mendukung strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju. Sosial. Program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut? Yaitu penguatan kebijakan fiskal dan moneter adaptif. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu menyelaraskan kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, merespon gejolak eksternal akibat kebijakan tarif, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Teknologi. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembang teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Yaitu peningkatan investasi asing langsung FDI berkualitas, menarik investasi asing langsung yang membawa teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mendukung diversifikasi ekonomi. Bukan hanya investasi yang bersifat padat modal dan minim transfer pengetahuan. Bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya? Itu negosiasi diplomatik dan hukum di forum internasional. Memanfaatkan forum-forum internasional seperti WTO untuk menyuarakan keberatan dan mencari solusi damai terkait kebijakan tarif yang diskriminatif, serta menjalin aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang lebih baik. Yaitu langkah hukum apa yang dapat diambil Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional? Yaitu pengembangan teknologi lokal dan kemandirian digital, mendorong inovasi dan adopsi teknologi di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi impor, sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis teknologi. Rekomendasi strategi kepada pemerintah Indonesia untuk merespon kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Yang pertama, data. Pada tahun 2023, ekspor Indonesia ke Afrika Sub-Sahara menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencapai 4,5 miliar dolar, naik ke 3,2 miliar dolar pada tahun 2020. Peningkatan ini didorong oleh komoditas seperti minyak sawit, produk karet, dan tekstil. Yang kedua, implementasi. Pemerintah dapat memfasilitasi misi dagang, pameran dagang internasional, dan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan negara-negara tersebut. Misalnya, penyelesaian perundingan Indonesia Mercosur VTA dengan membuka pasar besar di Amerika Selatan. Program hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel dari sekitar 1 miliar dolar pada 2014 menjadi 30 miliar dolar pada 2023. Yang kedua, implementasi pemberian insentif fiskal untuk investasi di sektor manufaktur dan industri berbasis teknologi, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan
vokasi dan pelatihan keterampilan, serta dukungan riset dan pengembangan untuk inovasi produk. Berikutnya yaitu sosial. Yang pertama, data. Cadangan devisi Indonesia pada April 2024 mencapai 136,2 miliar dolar, menunjukkan ketahanan terhadap tekanan eksternal. Yang kedua, implementasi. Fleksibilitas nilai tukar rupiah untuk menyerap guncangan eksternal, kebijakan suku bunga yang prudent untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan, dan stimulus fiskal yang terarah untuk sektor-sektor terdampak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teknologi. Yang pertama, data. Investasi asing langsung di Indonesia pada kuartal 1 2024 mencapai 204,4 triliun rupiah. Yang kedua, implementasi. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan investasi. Pemberian insentif pajak yang menarik bagi investasi di sektor strategis atau misalnya industri berteknologi tinggi dan energi terbarukan, serta jaminan kepastian hukum bagi investor. Lingkungan. Yang pertama, data. Indonesia aktif dalam gugatan terhadap Uni Eropa di WTO terkait diskriminasi minyak sawit. Yang kedua, implementasi. Tim negosiator yang kuat di WTO partisipasi aktif dalam pertemuan G20 dan APEC untuk mendorong reformasi, perdagangan global yang adil, serta eksplorasi perjanjian bilateral atau regional yang saling menguntungkan. Legal atau hukum. Yang pertama, data. Anggaran R&D Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara maju, atau sekitar 0,2% dari PDB. Yang kedua, implementasi. Peningkatan alokasi dana untuk riset dan pengembangan, kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi, serta program inkubasi bagi startup teknologi lokal. Terima kasih.